Kebetulan ketemu sama dia tuh dulu tuh seringnya di FTV. Kemarin-kemarin tuh dapat ceritanya kita berdua nggak yang intens kayak gini, yang punya cerita sendiri kayak gitu. Cerita tentang sebenarnya di dalam Rumah Bidadari itu banyak ceritanya sih, tentang percintaan, tentang persahabatan, terus tentang kayak kehidupan sehari-hari eh, anak kos Rumah Bidadari gitu. Dan ada Rafathar dengan teman-temannya, tapi di situ juga jadi banyak banget ceritanya deh. Kalau misalnya ditonton pasti bakal seru banget karena menarik dan banyak banyak ilmu-ilmu tentang agamanya juga, karena kan ini emang khusus buat Ramadan juga kan. Jadi kalau nonton Rumah Bidadari banyak yang bakal didapat. Karakter Salwa itu karakternya perempuan soleha, perempuan yang taat agama. Dia juga mantan pesantren, mantan anak pesantren. Terus dia selalu positive thinking, pokoknya apapun yang terjadi dia selalu positive thinking. Di episode 15 ini masih lanjut ceritanya tentang orang-orang yang suka sama Bunda Ina. Kan banyak nih, Bunda Ina tuh kayak bidadari kampung sini lah, perumahan di sini. Jadi sampai Pak RT, sampai Jakarta Tarup, sampai Bang Iwul tuh suka sama dia. Terus ini tentang keraguan dia dikasih hadiah sama Bang Ipul, dibalikin apa enggak ya, yang kayak kalau ngebalikin barang yang dari orang yang kita suka sama kita kan takutnya mengecewakan, tapi kalau misalnya diterima takutnya ntar malah ngasih harapan gitu lah, yang masih kayak bimbang-bimbangnya Bunda Ina lah. Terus kalau misalnya plot ke anak-anaknya adalah tentang percintaan, kayak kalau misalnya Jamal tentang dia yang berusaha untuk belajar agama sama seperti Rafathar supaya untuk dilihat lebih baik lagi sama Salwa. Dan kalau Jamal tuh suka sama Balkis kan, kayak gitu-gitu. Terus kalau Rafathar dan Salwa tuh ya itu, Salwa tuh kayak Rafathar tuh suka sama Salwa, tapi Salwa tuh nggak nyuekin, tapi lebih kayak ngasih ngasih inspirasi buat Rafathar untuk bisa lebih belajar dan bisa lebih mempelajari agama gitu. Sampai dia juga mau punya rencana untuk pesantren gitu-gitu. Pokoknya seru banget sih, makin kesini makin seru ceritanya. Kebetulan ketemu sama dia tuh dulu tuh seringnya di FTV. Ketemu sama dia tuh di FTV. Terus cuman kemarin-kemarin tuh dapat ceritanya kita berdua nggak yang intens kayak gini, yang punya cerita sendiri kayak gitu. Ini lebih intens banget sih ceritanya, bareng berdua nih. Balik lagi karena kita udah pernah ketemu, jadi nggak kaku-kaku banget untuk ngejalanin cerita. Terus sebelum syuting tuh di sini selalu Om Didi selalu ngadain reading, jadi kayak film aja deh gitu. Readingnya tuh bener-bener mateng, bisa kayak berapa lama gitu readingnya, bisa berkali-kali supaya pemainnya juga into ke karakter. Terus biar semakin lama seiring berjalannya waktu chemistry-nya tuh mau dari tentang persahabatan mereka, percintaannya, jadi lebih kayak timbul chemistry sendiri gitu tanpa dibuat-buat. Jadi kayak misalnya aku sama teman-teman yang lain, kita udah punya chemistry masing-masing lah gitu. Kalau Salwa itu memandang Rafathar tuh cuman ya itu, karena teman-temannya kan selalu bilang lu jangan mau playboy kayak gitu, lo ladenin gini. Cuman Salwa tuh selalu punya pemikiran yang beda sama teman-temannya, karena itu positive thinking kan. Jadi enggak, nih anak baik kok. Jadi dia selalu kayak nggak apa-apa, dia baik kok, dia pasti bisa berubah kok. Tapi dia nggak menunjukkan dia juga suka sama Rafathar, atau itu awalnya agak bikin gue selaku pemain pun ini gimana sih si Salwa nih, agak unik ya. Jadi dia nggak pernah nunjukin, tapi setiap Rafathar baik sama dia selalu kayak ya baik juga nanggepinnya, tapi nggak, agak memberi harapan tapi sebenarnya nggak memberi harapan gitu. Jadi bikin si Rafatharnya tuh makin terus, wah dia suka nih sama gue, padahal ya nggak gitu maksudnya. Jadi dia punya maksud tersendiri lah si Salwa ini. Kalau mau tahu harus nonton terus Rumah Bidadari dong pastinya, karena gue sendiri sebagai pemain ini kelanjutannya gimana ya gitu, karena belum tahu kan, kita nggak tahu pemikiran
penulis juga kan, nggak bisa nebak juga karena memang nggak bisa ditebak. Kayak si Salwa ternyata kayak misalnya nanti ada di episode dimana Salwa ditanya kan mau ulang tahun, ditanya sama Rafathar, terus ternyata out of the box gitu apa yang diminta apa yang diminta Salwa ke Rafathar tuh, sampai dia biasanya kan kalau misalnya temennya udah ayo Salwa, dia nurut, cuma di sini nggak apa-apa biarin, kirain mau ngapain, ternyata dia punya maksud tersendiri gitu buat Rafathar. Jadi agak unik sih ceritanya. Jadi kalau mau tahu keterusannya harus nonton Rumah Bidadari. Sebenarnya gue pribadi lebih senang cerita yang lepas-lepas karena nggak boring kan, maksudnya cerita baru lagi. Cuman kalau kayak gini tuh ya seru juga, memang agak apa ya, kayak doa gue agak kayak didengar sama Allah gitu loh. Kayak tahun-tahun lalu tuh gue berdoa Ramadan kapan ya gue dapet kerjaan pas Ramadan, pengen deh kayak dapat kayak sinetron atau mini seri untuk Ramadan, khusus Ramadan gitu. Kejawab di tahun lalu, terus alhamdulillah dipercaya lagi tahun ini. Jadi yang membedakan lebih kayak dapat cerita yang agak panjang tapi di bulan Ramadan itu aja sih. Jadinya kayak ngebuburit aja gitu. Ya lebih kayak itu aja sih. Kalau gue kebetulan emang fokus untuk kerjaan ini gitu, jadi nggak mikirin kerjaan yang lain gitu kan. Karena minta ke manajer, gue udah pengen fokus ini karena ya itu, karena kan kita kan jatuhnya sinetron kayak mini seri gitu, series yang khusus Ramadan. Jadi ya kita nggak bisa, apalagi cerita skenario tuh nggak langsung plek nih sampai segini gitu. Jadi kita juga mau nggak mau harus nunggu skenarionya turun kapan. Terus jadi kita juga nggak bisa kemana-mana, jadi harus standby terus-terusan. Terus kalau misalnya aktivitas sehari-hari sih ya gue nggak ngapa-ngapain banget juga sih, kayak menyibukkan diri aja gitu. Paling yang ngapain main game atau apa ya, jalan-jalan gitu doang sih, ngumpul keluarga. Sinetron sih ya memang ya alhamdulillah. Cuman kan kalau misalnya dipilih gimana nih, kalau gue lebih kayak sebenarnya ya realistis aja, kalau misalnya nyari duit lo sinetron gitu kan. Cuman kalau misalnya gue memang agak bosenan anaknya, kayak misalnya kalau misalnya terlalu panjang, terus kadang kan ceritanya kalau misalnya memang gak bagus gitu ceritanya, kadang ceritanya tuh absurd kemana-mana gitu kan. Terus alhamdulillah ini yang gue lebih bersyukur lagi, kemarin kan alhamdulillah dipercaya sama Star Vision, terus alhamdulillah sekarang dipercaya sama Citra Cinema sama Om Deddy. Alhamdulillah bisa bekerja sama Om Deddy, jadinya lebih kayak effortnya tuh naik gitu, jadi lebih semangat lagi aja. Lebih harus aware sama diri sendiri, lebih ngejaga kesehatan, makannya juga dijaga. Gue pribadi bukan tipikal yang gue harus minum vitamin ini, vitamin itu, enggak. Cuman lebih kayak gue harus positif vibe yang bener-bener apa-apa jangan terlalu dipikirin, karena kan kayak penyakit aja bisa timbul karena banyak pikiran kan. Jadinya gue harus kayak ya udah jalanin aja, tapi tetap gue harus pakai masker kemana-mana, bawa hand sanitizer, bawa disinfektan, tetap jaga-jaga. Dan alhamdulillah selama kerja tuh di sini kesehatannya tuh benar-benar, protokolnya tuh benar-benar jaga. Terus kita juga ada tes swab berkala gitu loh. Jadi sebelum syuting tuh kadang kita ada itu, jadi lebih kayak kejaga aja gitu kesehatan masing-masing. Jadi kita nggak ragu kan, kita tahu ini sehat apa enggak gitu.